Judul Andre Hirata, Ayah Sebuah Novel. Penerbit Andre Hirata. Daftar isi Kota yang Pandai Berpuisi, halaman 266. Kota yang Pandai Berpuisi. Semuanya tampak sempurna, sayangnya tak berlangsung lama. Lena mengetahui John tak setia, yang menurut banyak orang juga menjadi penyebab dua penceraiannya sebelumnya. Lena bukanlah tipe lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Dia hanya akan memperingatkan sekali, setelah itu tiada maaf. Katam tamat, the end, finito, game over. Pesannya untuk kawan-kawannya dan dirinya sendiri terutama jika menghadapi pasangan yang selingkuh, get out. Don't look back. Berkali-kali John membujuk Lena dan minta ampun macam orang lebaran. Tetapi Lena adalah perempuan besi dengan pendirian yang lebih tegak daripada tiang bendera di lapangan merdeka. Bagi Lena, hidup ini terlalu singkat untuk dilewatkan dengan orang yang tak setia. Penyelewangan adalah penyakit kambuhan yang harus dibasmi dengan sekali bidik. Selingkuh ibarat ular yang menggigit ekornya sendiri, takkan berkesudahan. Dulu dia memang punya banyak pacar, tetapi dia tak pernah menjalin hubungan dengan lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Dalam suratnya kepada Zuraida, Lena berkata, manusia bisa berada di tempat yang sama dalam waktu yang berbeda, tetapi tak bisa berada di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Semua itu karena pencipta manusia mau agar manusia setia. Kata-kata Lena itu macam teori lorong waktu, aneh, ganjil, tetapi hebat. Dalam surat itu, Lena juga menulis bahwa sesungguhnya ada dua orang yang amat dicintainya di dunia ini, sekaligus dibencinya, yaitu John Pizzarelli dan ayahnya. Lena dan Zoro mengemasi tas dan meninggalkan medan yang mereka cintai. Lena merasa pahit. Tak pernah dia begitu sedih putus hubungan dengan seseorang seperti dia putus hubungan dengan John. Tersiok-siok dia membawa tas yang besar, Zoro kecil juga menyandang tas dan tas punggungnya. Berlari-lari, limbung mengikuti ibunya. Lena menguatkan dirinya. Aku Marlena, anak ayahku, Marconi, berpantang menangis. Ibu dan anak itu duduk rapat-rapat di terminal Pinang Baris tak tahu mau kemana. Lena merasa telah mengambil keputusan terbaik ketika menikah dengan John. Tetapi kini baginya bagaikan putusan terburuk dalam hidupnya. Terpukul hebat akibat perpisahan itu di satu sisi dan berjiwanya pemberontak di sisi lain. Lena paling satan, satu tempat tak pernah dapat memadamkan kecewa, sedih, sesal, dan marah kepada John, terutama kepada dirinya sendiri. Mulailah Lena dan Zoro hidup berpindah-pindah seperti kaum nomaden. Zoro tergopoh-gopoh mengejar ibunya. Zoro besar di jalan, terbiasa menempuh perjalanan jauh naik bus antar kota, naik kereta, dan feri. Dia menjalani hidup yang tak sepatutnya dijalani anak kecil. Dalam perjalanan yang tak dihenti-henti itu sering dia dan Lena tidur di stasiun kereta, pelabuhan, atau bangku-bangku terminal. Tak jarang mereka berhadapan dengan orang-orang yang kasar. Pernah satu malam, tempat tinggal Zoro didatangi polisi, sirine bertalu-talu. Lena dibawa polisi ketar-ketir. Hati Zoro menunggu di pekarangan kantor polisi. Tak tahu apa yang terjadi dengan ibunya di sana. Dadanya sesak, menangis-tangis. Waktu ibunya keluar, dia berlari terkeboh-keboh menyongsongnya. Apa yang terjadi, ibunda? Ibunda tak menjawab. Berkali-kali tanpa alasan jelas, ibunya membangunkannya tengah malam. Mereka berlari pontang-panting yang hanya membawa barang-barang yang bisa disambar dengan cepat. Lalu terdengar suara orang berteriak-teriak. Zoro tak tahu dengan siapa dan untuk urusan apa ibunya terlibat. Zoro tak tahu dengan siapa dan untuk urusan apa ibunya terlibat. Ada kalanya Lena meninggalkannya selama berhari-hari. Zoro berusaha memahami ibunya dan baginya adalah kewajiban seorang anak untuk memahami orang tua. Maka, meski hidup mereka kocar-kacir, Zoro dan ibunya kompak saja. Mereka adalah ibu dan anak, tetapi sering bak kawan dekat. Zoro tahu ibunya tengah mengalami saat-saat yang sulit. Dia ada di sana untuk ibunya. Dia selalu berusaha membesarkan hati ibunya, melindunginya sekuat kemampuannya. Cobaan yang bertubi-tubi membuat Zoro menjadi bocah yang tangguh. Pikirannya jauh lebih dewasa daripada usianya. Apa yang tak mampu membunuhmu akan membuatmu semakin kuat. Ungkapan itu berlaku untuk Zoro.
Jika keadaan memburuk, dia mengucilkan diri dan mencium kemeja itu, dan mengenang satu masa yang indah saat seorang lelaki menyayanginya, memeluknya menjelang tidur, selalu melindunginya. Dalam masa yang gelap itu, kerap Sabari terbangun karena mimpi yang buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seekor anak kucing terpincang-pincang karena dilempari orang dengan batu. Sampai pagi dia tidak bisa tidur. Dia tahu sesuatu yang buruk sedang menimpa Zoro. Sesekali Lena dan Zoro tinggal di panti asuhan atau tempat milik yayasan. Jika berada di sebuah kota, Lena bekerja apa saja. Menjadi pegawai pabrik, menjadi pegawai tukang jahit, pelayan restoran, penjaga toko, sales girl, pengasuh anak, pengasuh orang tua, atau pembantu rumah tangga. Namun tak pernah berlangsung lama. Sekolah Zoro tak karuan karena dalam satu semester bisa pindah sampai 3 kali. Setiap kali pindah, Zoro selalu mengenang kota yang telah mereka singgahi dengan menulis puisi kecil. Yang kan ku kenang hingga akhir nanti, takkan habis jumlah jari jemari. Salah satunya engkau, Batanghari. Berdiri aku di tepi sungaimu, terpana aku melihat sejarah mengalir di situ. Siak-siak, kenanglah aku, seperti aku kan selalu mengenangmu. Bulan lebih rendah, bintang-bintang dapat dijangkau. Matahari lebih hangat karena ingin melihat rengat dari dekat. Kulihat rumah berbaris-baris di perkarangan bersenda gadis-gadis. Tiada pantun yang lebih manis selain pantun dari Bengkalis. Zoro lega karena akhirnya menyelesaikan kelas 4 SD di bahan si api-api. Nilai-nilai raportnya ciamik. Baginya itu istimewa mengingat hidupnya yang kacau balau. Dia selalu belajar meski keadaan tak mendukung. Dia membaca buku di terminal, di stasiun, di dalam bus, kereta, dan kapal feri. Dia belajar saat menunggu ibunya pulang dari pekerja menjaga toko. Dia membuat PR sambil menunggu dagangan kue bersama ibunya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Zoro gampang menyesuaikan diri dan selalu disukai kawan-kawan dan guru-gurunya. Karena semakin besar, semakin nyata dia mewarisi kecerdasan dan keelokan paras ibunya. Di sisi lain, dia mewarisi kelembutan dan kesabaran Sabari. Tak terbayangkan malangnya nasib bocah itu jika kombinasi itu tertukar. Guru-guru di Bangun Si Api-Api tak henti-henti membicarakan pandainya murid baru itu. Nilai bahasa Indonesia Zoro, 9,5, hampir sempurna. Mungkin karena manusia tak mungkin mendapat nilai bahasa yang sempurna seperti kata Bu Norma. Gurunya menahan diri untuk tidak memberinya angka 10. Suatu ketika, guru kesenian memintanya bernyanyi di depan kelas. Zoro menawar, bolehkah nyanyiannya diganti dengan puisi? Guru tak berkeberatan. Kalau kau dapat melihat ke dalam jiwaku, kau akan melihat sungai mengalir. Kalau kau dapat melihat ke dalam jiwaku, kau akan melihat sungai mengalir. Anak-anak sungai itu berhilir di mataku dan bermuara di hatimu. Terpana seisi kelas. Puisi siapakah itu? Tanya gurunya. Puisiku sendiri, Ibu Guru. Benarkah? Ya, Ibu Guru. Apakah itu puisi cinta? Zoro tersenyum. Apakah kau sedang jatuh cinta? Kelas tertawa. Hari di Bangun Si Api-Api berlangsung dengan menyenangkan. Rina bekerja di pabrik pengepakan ikan asin dekat pelabuhan. Namun, baru 2 minggu di kelas 5, waktu itu, Zoro sedang membaca. Ibunya duduk menghadapi meja di pojok rumah petak kontrakan mereka. Melamun sedih. Tangan ibunya mengetuk-ngetuk pinggir cangkir kopi. Sudah berhari-hari ibunya melamun, iba Zoro jadinya. Zoro menutup buku, lalu membereskan semua buku, alat-alat sekolah, pakaian, dan memasukkannya ke dalam tas. Dia menoleh kepada ibunya dan tersenyum. Ibunya pun tersenyum. Malam itu Zoro menulis puisi. Wahai Bagan Si Api-Api, kau tahu, dengan satu puisi aku dapat menaklukkanmu. Namun, kering senjamu malah membuatku cemburu. Bagan, dan cinta pada laut yang kau ajarkan kepadaku. Bagan, dan rindu akan debur ombak yang kau nyanyikan untukku. Si Api-Api, di bawah pesonamu, aku minta diri. Si Api-Api, tibalah saatnya aku pergi. Namun, kalau aku tak lagi di sini, ku ingin kau pun tahu, si Api-Api, bahwa hatiku telah kau curi. Keesokannya, Lena dan Zoro sudah ada di Tanjung Pinang. Setiap kota yang pernah dia tinggali telah memberinya kesan tersendiri. Ingin Zoro menulis 1000 puisi tentang Batanghari, Siak, Rengat, Bengkalis, Pariaman, Indragiri Hulu, dan Bagan Si Api-Api. Puisi tentang panganan khasnya,
sungai-sungainya, gunung-gunungnya, senyum perempuan tua penjajah sirih di pasar tradisionalnya, keriut bunyi roda pendatinya, hikayat dari para pemangku adatnya, kelakar para pemangkas rambut di bawah pohon asam, acara-acara radio lokalnya, anak-anak perempuan dengan jilbab indahnya, lantunan merdu azan muazinnya, dan pilar-pilar masjidnya. Kemudian dia terdampar di Tanjung Pinang, satu kota paling bersemi yang pernah ditemuinya. Tempat bahkan guru matematika lihai berbalas pantun. Anak-anak liar Pusi Joro menemukan lapangan untuk berlari-lari di sekolah di Tanjung Pinang. Berangkat sekolah, dia tersenyum, pulang sekolah tertawa, mengerjakan PR, bersiul-siul. Kelas berapa kau sekarang, boy? Tanya ibunya. Zoro tersenyum karena dia tahu sebenarnya ibunya tahu dia kelas berapa. Berapa sih umurmu, boy? Zoro tersenyum lagi. Ibunya pun tahu persis berapa umurnya. Namun, minggu itu saja sudah 3 kali ibunya bertanya begitu. Zoro sendiri senang ditanyai hal yang sama. Sesungguhnya, Lena tak mengharapkan jawaban. Dia bertanya karena kagum akan Zoro yang dapat dengan tenang tidak pernah mengeluh menghadapi situasi yang sulit. Dia merasa bersalah. Maafkan ibu Zoro, keadaan kita tak menentu begini. Mata Lena berkaca-kaca. Tak apa-apa ibunda. Tak apa-apa, janganlah bersedih. Ibunya berusaha menahan air mata. Jadi, apakah kita akan pindah lagi? Kata Zoro sambil berpura-pura gesit membereskan buku-bukunya. Dia menggoda ibunya untuk menghiburnya. Ibunya tertawa sambil menangis. Lena mendapat pekerjaan di travel agent. Menerima gaji pertama, dia langsung ke kota. Ingin membeli hadiah untuk Zoro karena nilai rapornya sangat bagus. Di tengah kota, dilihatnya kios penyewaan buku. Lena senang membaca. Dia mampir untuk melihat-lihat kalau ada novel yang ingin dibacanya. Waktu melihat-lihat, matanya terpaku melihat sebuah novel. Dia teringat dulu Zuraida pernah menyinggung soal novel itu. Pemilik kios tak menjual novel itu, tetapi menyerah pasrah waktu melihat Lena mengipas-ngipaskan duit disertai senyum berlesung pipit dalam macam sumur di kantor polisi lama itu. Belum menghitung mata indahnya macam purnama ke-12. Pemilik kios sewa buku yang berkacamata tebal itu terkapar. Lena juga membeli kamus tebal bahasa Inggris Indonesia, dibungkus dengan kertas kado yang menawan bersama novel itu. Zoro bersukacita menerimanya. Langsung dibukanya kertas kado dan terbelalak melihat sebuah novel dalam bahasa Inggris dan kamus yang tebal. Belum, dia sudah terpana membaca judul novel itu, Love in the Time of Cholera. Oh, terima kasih bunda. Sama-sama boy. Sepanjang sore tak ada hal lain yang dikerjakan Zoro selain mencari setiap kata dalam novel itu di dalam kamus Inggris Indonesia. Waktu membalik-balik lembar novel karya Agung Marquez itu, dia terkejut melihat tulisan Florentino Ariza. Dia tercenung. Nama itu tak asing baginya. Di manakah pernah ku dengar nama itu? Tak mungkin. Aku pernah mendengarnya. Akhirnya, dengan pengucapan bahasa Inggris adanya, terbata-bata, Zoro berkisah kepada ibunya. It was inevitable. The scan of Peter Almond always reminded him of the fate of unique love. Lena menahan tawa. Tak terhindarkan bau buah-buah almond yang pahit selalu mengingatkannya pada cinta yang tak terbalas. Lena tertawa. Begitukah kira-kira ibunda? Cerdas sekali boy. Lena meminta Zoro terus membaca novel itu meski Zoro mengucapkan kata-kata Inggris dengan pengucapan huruf-huruf seperti dalam bahasa Indonesia. Zoro pun senang melakukannya. Sejak membeli novel di kios itu, Lena terbayang terus akan Zuraida. Sudah lama dia tak menulis surat kepadanya pun untuk sahabat-sahabat penanya. Prahara rumah tangga, hidup terbirit-birit kesana kemari, dan sifatnya yang tak suka mengeluh membuatnya merasa belum menemukan saat yang tepat untuk menulis surat. Saat itu, akhirnya tiba. Diambilnya pulpen dan kertas. Ke hadapan kawanku, Zuraida, tentu kau terkejut menerima surat dariku. Nun jauh di Medan, tanpa diketahui Lena, John pun terpukul hebat akibat perpisahannya dengan Lena dan Zoro. Rasa sesalnya jauh lebih besar daripada penceraiannya dengan istri-istri sebelumnya.
Kesedihan karena perpisahan dengan istri-istri dulu adalah hujan rintik-rintik. Dengan Lena, puting beliung. Perpisahan dengan istri-istrinya dulu, futsal. Dengan Lena, sepak bola. Dengan istri-istrinya dulu, FTV. Dengan Lena, film kolosal layar lebar. Persis seperti dialami Sabari. Dalam waktu singkat hidup, John merosot. Dia tak hanya mengundurkan diri dari band Setia Nada, tetapi juga membubarkan band itu. Dia marah kepada diri sendiri karena perbuatan isengnya main mata dengan perempuan lain. Sesuatu yang disesali hingga membenturkan kepala ke tiang. Boros, Akin, Musir, dan kawan-kawan kehilangan band. John kehilangan cinta, dunia musik kehilangan seorang gitaris berbakat. John menjadi mudah tersinggung karena frustasi berkelanjutan. Akibatnya, dia ditinggalkan kawan-kawan dan saudara-saudaranya. Dia tinggal sendiri di dalam rumah yang pintu dan jendelanya selalu tertutup. Kata orang, John Pinjarelli stres. Tulisan Lena terhenti karena dia teringat akan sesuatu. Dipandanginya Zoro. Dulu di Medan sering dia menulis surat diiringi denting gitar John. Kini diiringi anaknya membaca novel dalam bahasa Inggris terbata-bata. Kalau kau berjumpa dengan anakku, kau akan terkejut. Zurai, Zoro sudah besar, sudah kelas 4 dan sangat pintar. Zoro membaca dengan penuh semangat. Dia berdiri dan mengucapkan kata-kata Inggris satu demi satu seperti orang membaca puisi. Meski tak satu pun dimengertinya kata-kata itu. Zoro memberiku alasan untuk terus berjuang. Dia dapat membuat beban berat jadi ringan, marah jadi senang, tangis jadi senyuman. Beruntungnya aku punya Zoro. Tanjung Pinang adalah kota tua yang indah. Tak tahu aku apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi aku selalu merasa perjalanan ini belum selesai. Rasanya aku masih akan pindah lagi. Lena termenung dan banyak menulis lagi, tetapi pikirannya buntu. Minggu lalu seorang lelaki membeli tiket kapal di kantor travel agen tempat dia bekerja. Lelaki itu bilang bahwa akan ke kantornya lagi untuk membeli tiket lagi esok. Lena berdebar-debar.